telah dijelaskan oleh guru kita Habib Shalih Al-Attas, dijelaskan juga oleh guru kita Habib Muhammad As-Segaf. Habib Shalih menjelaskan bahwasanya Imam Hasan Basri radhiyallahu an, beliau berkata, "Lau kana fil ilm surah, la kana suratuhu ahsan minasyamsi wal qamar." Andaikan ilmu itu punya rupa, andaikan ilmu itu punya bentuk, andaikan ilmu itu tampak, andaikan ilmu itu bisa dilihat, maka sungguh ilmu itu rupanya, bentuknya, tampaknya, wujudnya lebih mulia, lebih enak dipandang, lebih indah, lebih bagus daripada matahari dan bulan. Kita lihat matahari, begitu indahnya matahari. Matahari menyinari di kala siang. Kita lihat bulan. Bahkan orang-orang ketika ingin menceritakan, ketika ingin mengumpamakan keindahan rupa, keindahan wajah seseorang, maka pasti dia akan mengumpamakan keindahan rupa dan wajah seseorang itu dengan bulan. Karena dulu waktu masih kecil itu, anak punya abah sering putar kaset, anak masih ingat sampai sekarang lagunya. Engkau laksana bulan, lagu Melayu. Rata-rata ketika mengumpamakan keindahan seseorang, maka akan diumpamakan dengan rembulan. Anta syamsun anta badrun, ya Rasulullah, engkau adalah matahari. Ya Rasulullah, engkau adalah bulan purnama, engkau adalah bulan yang indah. Bahkan sampai-sampai berbicara tentang bulan, para ulama mengumpamakan ibarat satu bulan purnama setengah. Mungkin kalau ente ketika belajar di SD atau SMP atau SMA, siapa nabi yang paling tampan? Yang ente tahu Nabi Allah Yusuf. Tapi kalau ente orang mondok, maka ente akan mendapatkan jawaban. Manusia yang paling tampan adalah baginda Nabi besar Muhammad. Diumpamakan oleh para ulama ibarat kata rembulan dibelah dua, yang setengah Nabi Muhammad, yang setengahnya lagi dibelah dua. Seberapa itu? Terus setengah dibelah dua, seperapat Nabi Allah Yusuf, seperapatnya lagi umat baginda Nabi besar Muhammad. Saking indah wajah Rasulullah, kata para ulama, Allah memberikan kepada Nabi Muhammad 99 ketampanan, 99 ketampanan Nabi Muhammad SAW. Tapi yang Allah tampakkan hanya satu. 98 ketampanan Nabi Muhammad Allah sembunyikan, tidak Allah tampakkan. Kenapa? Andaikan Allah tampakkan semua ketampanan Nabi, andaikan Allah tampakkan semua kegantengan Nabi Muhammad, andaikan Allah tampakkan semua cahaya Nabi Muhammad, maka jikalau Nabi Allah Yusuf alaihissalam, perempuan-perempuan yang melihat keindahan wajahnya itu bisa membuat wanita-wanita itu terlena, lupa, sehingga menggores, menyobek-nyobek tangannya, maka andaikan Allah tampakkan 99 keindahan Nabi, seluruh manusia yang melihat wajah Nabi pasti akan mati. Kenapa? Tidak sadar telah menggores dan merobek-robek jantungnya sendiri. Ada satu ulama ketika bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, saking enaknya, saking nikmatnya melihat wajah Rasulullah, sampai-sampai dia keluar mani, saking enak melihat wajahnya Rasulullah SAW. Makanya tadi Habib Muhammad bilang, orang rugi, celaka, mata-mata yang merugi di akhirat, mata-mata yang celaka di akhirat adalah mata-mata yang tidak bisa memandang wajah indahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, itu bulan. Ya, sering orang mengumpamakan, mencontohkan sesuatu yang indah, sesuatu yang rupawan itu dengan bulan. Begitu indahnya bulan, begitu indahnya matahari. Tetapi andaikan engkau bisa melihat bentuknya ilmu, andaikan engkau bisa melihat rupanya ilmu, maka bentuk, rupa dan wujud ilmu itu lebih indah, lebih mempesona, lebih menawan daripada keindahan matahari dan keindahan bulan. Karena begitu mulia dan begitu agungnya ilmu. Kita nggak bisa melihat ilmu, mana ilmu? Mana ilmu itu mana?
nggak bisa ente melihat ilmu. Makanya kata Hasan Basri, andaikan ente bisa melihat indahnya itu ilmu, maka pasti ilmu tersebut maka pasti ilmu tersebut, sungguh ilmu tersebut akan lebih indah dipandang daripada rembulan dan matahari. Sama seperti Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib, beliau bilang, andaikan kalian bisa melihat pahala duduk di majelis ilmu. Siapa yang bisa lihat pahala? Pahala sholat tidak bisa lihat, pahala puasa nggak bisa lihat, pahala haji nggak bisa lihat. Ini tidak bisa melihat seperti apa bentuknya pahala itu, seperti apa. Nah, kata Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib, andaikan kalian bisa melihat sebesar apa pahala duduk di majelis ilmu, maka seumur hidupnya ente akan ente gunakan untuk duduk di majelis ilmunya Allah SWT. Saking besar, mulia, agung, luhurnya pahala duduk di majelis ilmu. Terus tadi Habib Muhammad menjelaskan bahwasanya al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir, bukanlah orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tetapi orang yang pelit, orang yang kikir adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, ini yang paling banyak. Disebut nama Rasulullah, nggak mau dia bersolawat. Bukan hanya Rasulullah, semua nama Nabi Muhammad, mau disebutkan Muhammad, mau disebutkan Ahmad, Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha, Mujtaba, Murtaba, Abul Qasim, disebut nama Rasulullah, maka ente harus bersolawat. Jangan sampai ente orang, jangan sampai engkau, jangan sampai kalian menjadi golongan yang dilaknat oleh Allah. Loh, kok bisa begitu? Ya, di zaman Rasulullah ketika itu ada salah satu sahabat yang berburu kijang. Tahu kijang ya? Ketika ini sahabat berburu kijang, berburu rusa, berburu kijang. Ketika ini sahabat berburu rusa, dibawa ini rusa. Subhanallah, ketika ini sahabat melewati Rasulullah, ini rusa tiba-tiba berbicara. Lagi ditenteng sama sahabat. Ini rusa berbicara. Ya Rasulullah, salawat dan salam untukmu ya Rasulullah. Wahai kekasih Allah, aku ingin minta pertolonganmu, aku ingin minta bantuanmu. Tadi ketika sahabatmu ini menangkapku, sesungguhnya aku ingin menyusui anak-anakku. Sekarang sahabatmu menangkapku sehingga anak-anakku aku tinggalkan dalam keadaan kehausan. Ya Rasulullah, sampaikan kepada sahabatmu, perintahkan kepada sahabatmu untuk melepasku sementara, untuk melepasku sesaat, agar aku bisa menyusui anak-anakku, kemudian aku akan kembali lagi kepada sahabatku ini. Lihat bagaimana kasih sayang seorang ibu. Bahkan binatang yang tidak punya akal, kecintaan kasih sayang luar biasa kepada anak-anak. Makanya ente bersyukur ente orang yang masih punya ibu. Orang selama masih punya ibu itu, selama itu malaikat memohonkan ampun, selama itu malaikat khidmat. Ente selama masih punya ibu, selama itu malaikat menghormati ente. Selama engkau masih punya ibu, selama itu malaikat melayanimu, selama itu malaikat menghormatimu, selama itu malaikat berbakti kepadamu. Tapi kalau ibumu telah wafat, ibumu telah tiada, ibumu telah meninggal dunia, malaikat berkata, dulu aku berbakti kepadamu, dulu aku melayanimu dengan segala macam kebaikan, aku berbakti kepadamu, aku melayanimu dengan segala macam kebaikan. Sekarang ibumu telah tiada, maka aku tidak akan lagi melayanimu. Dan sudah, Rasulullah berkata kepada rusa tersebut, baik, aku akan berkata kepada sahabatku untuk melepasmu, akan tetapi apa jaminannya bahwasanya engkau pasti akan kembali lagi? Perhatikan apa jawaban rusa tersebut. Jaminannya, aku berharap Allah melaknat aku sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang ketika disebut namamu tidak mau bersalawat kepadamu. Jaminannya, Allah melaknatku sebagaimana Allah melaknat orang-orang yang ketika disebut namamu tidak mau bersolawat kepadamu. Hanya kalau disebut nama Rasulullah itu solawat. Paling enggak, kalau ente nggak bisa tadhir,
nggak bisa ente sebutkan atau nggak bisa ente tampakkan, paling nggak dalam hati. Paham ya? Nah, sedikit kita buka kitab karena anak capek banget. Anak habis ceramah dari Jawa Tengah kemarin, dari Jawa Tengah ke Banten. Anak baru nyampe tadi maghrib, baru nyampe pondok tadi maghrib. Jadi tabarukan dan sudah menjadi suatu keistiqomahan kita baca walaupun sedikit. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa dzakra wa tadhkira wa nafadhifa wa li faril istifada wa hatta la tamassuki bi kitabillah bi sunnati rasulillah ibtidaa wajhillah bi qurbih wa thawab subhanahu wa ta'ala. Qala mu'allif wa qala sallallahu alaihi wasallam ala khulafai rahmatullah kila wa man khulafauka qala alladhina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Rasulullah SAW beliau bersabda, ketahuilah kalian semua akan pengganti-penggantiku, semoga Allah merahmati para penggantiku tersebut. Kila, ada sahabat yang bertanya, waman khulafauka, siapakah mereka para penggantimu ya Rasulullah? Siapa para penggantimu ya Rasulullah? Khalifah itu artinya pengganti. Kalau kita orang di habaib itu, di kalangan para habaib itu pasti ada khalifah. Masing-masing kita punya khalifah. Khalifah itu maksudnya pengganti yang menggantikan kita sebagai orang tua, yang menggantikan kita kalau punya majelis taklim. Nanti yang menggantikan majelis taklimnya siapa? Yang punya pondok pesantren, ente khalifahnya siapa? Pengganti ente. Yang pengganti ente yang nanti bakal megang pondok pesantren siapa? Ya, para habaib itu pasti punya khalifah masing-masing, punya pengganti masing-masing. Seumpama dari sekian banyak anak laki ada 7, harus satu yang jadi khalifah. Nggak mungkin 7-7-nya jadi khalifah. Maksudnya kalau untuk pengganti dakwahnya, untuk pengganti ceramahnya, untuk penggantinya, semua mungkin anak-anaknya bisa menjadi seorang penceramah, bisa menjadi seorang pendakwah, punya majelis taklim masing-masing. Tetapi untuk memegang satu pondok pesantren, untuk memegang satu majelis taklim, untuk mengepalai, untuk memimpin dari seluruh saudara-saudaranya, itu pasti ada satu yang menjadi khalifah. Ya, contoh Abu Yamaliki, Habib Muhammad Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani. Siapa khalifahnya beliau? Khalifahnya beliau Al-Habib Ahmad, Sayyid Ahmad al-Maliki. Sohibul Hol Pekalongan, siapa khalifahnya sekarang? Al-Habib Bagir Al-Abbas. Sohibul Hol Solo, siapa khalifahnya? Al-Habib Husain. Sebelum Habib Husain, abah beliau Habib Anis, Habib Anis Al-Habsyi. Habib Anis wafat, digantikan oleh khalifahnya. Siapa? Habib Husain. Khalifah Kuitang, siapa khalifahnya Kuitang? Dulu Habib Muhammad, anaknya Habib Ali. Habib Muhammad wafat, Habib Muhammad meninggal, Habib Abdurrahman. Habib Abdurrahman wafat, Habib Abdurrahman meninggal, sekarang Habib Ali. Kita orang begitu. Yakni semua itu punya khalifah, punya pengganti. Nah, di sini Rasulullah berkata, ketahuilah kalian akan penggantiku, ketahuilah kalian akan khulafaku, khalifahku, yang dimana Allah merahmatinya. Nah, sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Para penggantiku, alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha ibadallah. Para khalifahku, para penggantiku adalah mereka, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kemudian mengajarkan sunnahku tadi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni para ulama. Al-ulama amanaur rasul.
para ulama, orang yang mengerti ilmu agama, mereka adalah kepercayaan Rasulullah. Kepercayaan apa? Kepercayaan Rasulullah di dalam mengemban amanah, di dalam mengemban dakwah, di dalam mengemban risalah, di dalam mengemban iman. Rasulullah, yakni Rasulullah SAW mempercayakan. Rasulullah tidak mempercayakan Islam kepada orang-orang yang bodoh. Rasulullah tidak mempercayakan dakwahnya, tidak mempercayakan Islamnya, tidak mempercayakan iman, ilmu, amal, wara', khauf, ikhlas, sabar, takwa, zuhud, ibadah, khasyah, qanaah, khauf. Itu semua Rasulullah percayakan kepada para ulama, bukan kepada orang sembarangan. Makanya para ulama itu adalah kepercayaan Rasulullah SAW. Para ulama adalah pewaris Rasulullah. Para ulama adalah pengganti Rasulullah SAW. Tetapi mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan hanya menghidupkan, bukan hanya mengamalkan, tetapi ikut juga mengajarkan. Bukan hanya mengamalkan saja, tetapi mengajarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad tadi kepada hamba-hamba Allah, agar hamba-hamba Allah, agar manusia, agar umat Nabi Muhammad tahu apa sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita banyak orang-orang zaman sekarang, semakin kesini zaman modern seperti ini, banyak dari kita yang meninggalkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Mungkin kita menjalankan hanya sunnah-sunnah yang sangat tampak, sunnah-sunnah yang terlihat oleh mata, sunnah-sunnah yang besar, tetapi jarang. Terkadang kita menyepelekan perkara-perkara yang kecil, padahal perkara yang kecil itu adalah sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Contoh yang paling banyak dilakukan oleh umat Islam: makan berdiri, minum berdiri, kencing berdiri. Ini salah satu hal, satu masalah yang paling banyak dan paling sering dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, oleh umat Islam zaman sekarang. Ini perkara yang paling sering dilakukan, menyepelekan sunnah Nabi Muhammad, yaitu makan duduk, menyepelekan sunnah minum duduk, menyepelekan sunnah kencing jongkok. Ini perkara kecil. Kadang makan sambil jalan, minum sambil jalan. Jangankan sunnah Nabi, nggak heran kalau sunnah Nabi ditinggalkan, kewajiban aja ditinggalkan. Contoh apa? Kewajiban yang terkadang dianggap biasa, tetapi kebanyakan semua meninggalkan. Apa itu? Pakai cara pendek. Pakai cara pendek itu haram. Kenapa? Kebuka itu punya aurat. Tapi orang sekarang bodoh amat, hilang, nggak punya rasa malu. Tetap aja pakai cara pendek, kecuali kalau kita lagi sendiri, kita mau terancam, tidak ada masalah. Maka jangankan sunnah Nabi Muhammad SAW, hal yang dianggap biasa, yang nyatanya dalam syariat itu haram, tetapi sudah dianggap perkara yang biasa. Apalagi meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Ya, hal sunnah sepele yang sering kita tinggalkan. Kalau mau tidur, apa namanya? Apa bahasa Indonesia itu? Ngepakin kasur itu. Apa? Bukan gibas. Nah, itu sunnah. Itu hukumnya sunnah. Mau tidur gitu kasur apa gitu selimut. Itu hukumnya sunnah. Artinya itu orang kalau turun hujan suka ngebasahin diri itu pakai hujan enggak kan? Enggak kan? Kalau hujan turun itu justru pakai payung, atau hujan turun dia sembunyi. Padahal hukumnya sunnah ketika hujan turun ente basahi walaupun sedikit daripada anggota tubuh ente dengan air hujan tersebut. Ini kan hal yang biasa, iya kan? Kan biasa. Kalau hujan turun itu hukumnya sunnah untuk apa namanya? Membasahi sebagian daripada anggota tubuhnya kita, anggota badannya kita dengan air hujan. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Sesungguhnya telah kami turunkan dari langit
air yang penuh dengan keberkahan. Apa itu? Air hujan. Makanya sampai sekarang di daerah Mekah itu, di Ka'bah, orang-orang Badui itu kalau hujan turun di Ka'bah, itu mereka berdiri di samping pancuran Ka'bah itu, tempat turunnya air, mereka berdiri, kemudian mereka membasahi seluruh tubuh mereka dengan air hujan tersebut. Nah, terjadi dulu di zaman abahnya As-Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Abah beliau seorang mufti, seorang ulama besar, yaitu Al-Habib As-Sayyid Alwi Ibn Abbas Al-Maliki. Beliau sezaman dengan syekhnya orang-orang Wahabi, Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, satu waktu ketika ada orang-orang Badui di zaman beliau, itu air hujan turun di Ka'bah, mereka orang Badui ini membasahi tubuh mereka, mencipratkan air hujan yang jatuh ke badan mereka. Ditangkap sama polisi-polisi di sana, ditangkap, dibawa ke. Jadi ada dua pengajian ketika itu. Ada dua pengajian. Yang satu pengajiannya Al-Habib Abbas Al-Maliki, yang satu pengajiannya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Sama polisi-polisi tadi dibawa ke Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekhnya Wahabi. Ketika dibawa, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan itu perkara bid'ah. Nah, Wahabi kan begitu, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah bid'ah, semua dibilang bid'ah. Dilarang sama Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nah, akhirnya ini orang-orang Badui tadi pergi ke Habib Abbas Al-Maliki. Ketika pergi, kata Habib Abbas, lakukan, itu perkara yang bagus. Mereka mandi, datang lagi polisi tadi, kalian sudah dilarang masih tetap. Oh, kami sudah mendapatkan fatwa dari Habib Abbas Al-Maliki bahwasanya ini adalah perkara yang bagus, ini adalah perkara yang baik. Polisi-polisi tadi pergi ke Syekh Shalih Al-Utsaimin. Akhirnya datanglah Syekh Shalih Al-Utsaimin ke Habib Abbas Al-Maliki yang ketika itu sedang mengajar. Ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin datang sebagai seorang ulama, sama-sama ulama, dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan budi pekertinya, Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, "Ya Sayyid, apakah benar engkau membolehkan orang-orang Badui itu untuk mandi pancuran air hujan di Ka'bah? Bahkan engkau mengatakan itu perkara yang bagus." Habib Abbas dengan santai menjawab, "Iya, aku membolehkan. Bahkan itu perkara yang baik." Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin? Dari mana engkau mendapatkan dalilnya? Kenapa engkau tidak berhati-hati dalam beragama? Dijawab lagi sama Habib Abbas, kalian mengaku kalian sebagai ahli Quran, kalian mengaku bahwasanya kalian yang paling mengikuti Al-Quran, tapi kenapa kalian lalai dari dua ayat Al-Quran? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkatil mubarak." Ayat yang kedua, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan." Orang Badui tersebut, orang-orang Badui yang mandi di air hujan yang turun dari Ka'bah, mereka mendapatkan dua keberkahan. Keberkahan yang pertama dari air hujan, keberkahan yang kedua dari Ka'bah. Keberkahan air hujan, sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, "Wa nazzalna," dan telah kami turunkan air dari langit yang penuh dengan keberkahan. Mereka mendapatkan satu keberkahan dari air hujan, dua, mereka dapatkan keberkahan dari Ka'bah. "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas," sesungguhnya rumah ibadah, masjid pertama, rumah ibadah yang pertama yang Allah letakkan bagi manusia, yaitu Ka'bah, yaitu di Makkah, di Mekah. Maksud di Mekah itu Ka'bah, di Makkah. Jadi Makkah itu nama lain dari Makkah. Di Makkah Al-Mubarakah, di Mekah yang penuh dengan keberkahan. Baru saya oh iya ya, saya minta maaf, dan sampai sekarang nggak tahu kalau sekarang Allah alam diperbolehkan, masih boleh. Tidak ada. Nah, paham ya? Itu perkara sunnah kecil yang kita lewatkan. Ya, makanya hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Jangan pernah kalian meremehkan sekecil apapun sunnah Rasulullah SAW. Anak kalau mau jelasin sunnah Rasulullah,
dari mulai seorang ibu itu hamil anak, seperti apa sunnah-sunnahnya sampai nanti lahir, sampai cuma nanti penjelasannya bakal panjang. Intinya jangan pernah meremehkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lakukan sunnah Nabi Muhammad sebisamu, lakukan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah sholat di masjid, nggak bisa sholat di masjid atau sholat di rumah. Sunnah sholat berjamaah, nggak bisa sholat berjamaah, sholat sendiri. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Sunnah bersiwak, sunnah. Apalagi kalau ente mau sholat tapi nggak ada siwaknya, Beb. Sunnah ente pakai kain begini, atau kalau andai kan ente pakai kaos. Sunnah ketika ente sholat pakai rida. Nggak punya rida, Beb, ente ambil benang satu helai, ente taruh di sini. Ini sunnah. Dan masih banyak, waduh, sunnah Rasul, sunnah Nabi Muhammad banyak. Sampai Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar itu gelarnya penjiplak Rasulullah. Kenapa? Saking taat beliau dalam mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Satu waktu Sayyidina Abdullah bin Umar pergi haji bersama 200 kafilah unta. Ketika di suatu padang pasir, Sayyidina Abdullah bin Umar memberhentikan, disuruh berhenti semua itu kafilah, semua rombongan itu disuruh berhenti, semua rombongan disuruh berhenti. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar berkata kepada semua rombongan tadi itu, kalian semua berhenti dan kalian lihat apa yang saya lakukan. Kalian lihat dan kalian perhatikan. Beliau turun dari untanya, beliau pergi di satu pohon, jauh itu pohon. Beliau pergi di satu pohon tersebut, terus beliau kencing di pohon itu. Ketika beliau kencing di pohon itu, selesai kencing, balik lagi ke rombongan. Sudah, kalian sudah lihat apa kata rombongan tadi? Kamu nyuruh kita 200 ekor onta ini dan 70 yang berjalan, kamu suruh berhenti hanya pengen lihat kamu kencing. Kan aneh, nyuruh kita berhenti hanya lihat untuk kencing. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Ketahuilah dulu Rasulullah ketika haji sampai di tempat itu, beliau kencing di pohon itu, makanya aku pun ikut kencing di pohon itu. Sampai segitu para sahabat di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar satu waktu melihat Rasulullah masuk Ka'bah bersama Ubay bin Ka'ab. Keluar Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Umar panggil Ubay bin Ka'ab, diseret begini, wahai Ubay bin Ka'ab, tadi Rasulullah ngapain di dalam? Oh, Rasulullah tadi sholat 2 rakaat dalam Ka'bah. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar masuk ke dalam Ka'bah dan berkata kepada Ubay bin Ka'ab, tadi Rasulullah sholatnya di sebelah mana? Percisnya di mana Rasulullah sholat? Di sini. Maka di tempat yang disolati Rasulullah, percis disitulah Sayyidina Abdullah bin Umar pun sholat 2 rakaat. Yakni mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik sunnah yang besar atau baik sunnah yang besar atau sunnah yang kecil, sunnah yang dianggap sulit atau sunnah yang mudah, sunnah yang dianggap susah, sunnah yang dianggap berat atau sunnah yang enteng, sunnah yang ringan. Ikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW membawa sunnah-sunnahnya agar sampai kepada kita itu bukan dengan cengengesan, bukan dengan santai-santai, bukan dengan tenang-tenang, tetapi dengan darah, dengan air mata, dengan dakwah pagi, siang, sore, malam, dengan berdarah. Berapa banyak sahabat Rasulullah yang wafat, berapa banyak sahabat Rasulullah yang syahid, yang meninggal dunia. Rasulullah 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan batu. Beliau kelaparan, beliau berdarah, pipinya tertusuk tulang, tembus samping sebelah. Berdakwah, dihina, dicaci, dimaki, dilempari dengan kotoran onta, dilempari dengan perut onta, yang perut onta yang didiamkan agar bau busuk perut onta tersebut.
dihina, dicaci, dimaki, difitnah, diusir. Semua itu Rasulullah SAW alami agar apa? Agar sunnah-sunnah sampai kepada kita. Itu perjuangan dan pengorbanan Rasulullah agar sunnah sampai. Tetapi setelah sunnah sampai, Al-Quran sampai, ulama sampai, habaib sampai, kiai sampai, ustadz sampai, majelis taklim sampai, majelis ilmu sampai, majelis zikir sampai. Setelah itu semua sampai berkat perjuangan Rasul, berkat pengorbanan Rasul, malah kita sia-siakan, malah kita campakkan. Kita sia-siakan, kita campakkan, sama seperti kita ngelempar kotoran di wajahnya Rasulullah SAW. Ya. Jadi pengganti Rasulullah, khalifahnya Rasulullah adalah mereka yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Bukan hanya menghidupkan, tetapi ikut mengajarkan, ya, mengamalkan sunnah Rasulullah dan mengajarkan sunnah yang ia lakukan tersebut kepada hamba-hamba Allah. Nah, ketika ente mengajarkan sunnah Rasulullah, man haddasa hadisan, barang siapa yang menyampaikan satu hadis. Contoh, ana sampaikan hadis ke ente, ya. Ana sampaikan hadis ke ente, hadis pendek seumpama al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman, hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian daripada iman, ad-du'a silahul mu'min, doa itu adalah senjatanya orang yang beriman, ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah intisari, doa itu adalah otaknya ibadah. Ana sampaikan ke ente hadis tersebut, hadis pendek dan 5 hadis pendek, ente amalkan, ya. Ana sampaikan ke ente hadis tersebut, ana ajarkan ke ente orang, ana jelaskan ke ente orang, maka ana mendapatkan pahala daripada menyampaikan ke ente tanpa mengurangi pahalanya. Ketika ana mengajarkan hadis dari Muhammad SAW, masa ente orang kalah sama anak-anak lapas? Masa ente orang kalah? Ana waktu di penjara di Polda Jabar, anak-anak hafal hadis 80. Ana waktu ditahan di lapas Pondok Rajak Cibinong, itu 1400 napi, hafal 120 hadis. Ana waktu ditahan di Nusa Kambangan, itu anak-anak Nusa Kambangan yang ada di lapas maksimum security, lapas Batu, itu tahanan-tahanan udah pada hukuman mati, bandar-bandar narkoba. Mereka hafal hadis 40 hadis. Waktu anak ditahan di lapas Gunung Sindur, 1200 napi, hafal 180 hadis. Itu anak-anak, mereka dalam penjara, tapi mereka hafal 180 hadis. Ente orang di luar, ente cuma hafal 3 hadis, 4 hadis, bahkan ada yang nggak hafal hadis Rasulullah SAW. Terus ente merasa diri ente lebih mulia dari mereka, padahal mereka dulu para pendosa, mereka dulu bandar narkoba, mereka dulu pembunuh, mereka dulu ahli maksiat, mereka dulu bergelimangan dengan dosa, badan mereka dari ujung kaki sampai ujung rambut semua tato, tapi mereka hafal 180 hadis Rasulullah SAW. Hafal 40 hadis aja, ada hadis yang mengatakan hafal 40 hadis dijamin surga. Bagaimana hafal 180 hadis? Pertanyaannya, ente yang ada di luar, yang kebebasan ente tidak terkekang, kebebasan ente tidak direbut dari ente, berapa hadis dari Muhammad ente hafal? Berapa banyak sunnah Rasulullah yang ente jalankan, yang ente amalkan? Maka jangan kita merasa lebih mulia dari mereka. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin. Ya